Kalau mendengar terus-terusan seperti ini Injil atau juga cerita tentang Kristus, sebenarnya kita bukan karena 1 tahun baru mendengar lagi, 1 tahun baru mendengar lagi, terus kita nggak bosan lah kalau 1 tahun. Tapi bukan itu yang dimaksud untuk dibacakan ini. Kalau kita sungguh membaca kitab suci kita, Injil kita, ini bukan dongeng, ini bukan suatu cerita legenda, ini benar-benar terjadi. Dan kalau kita sungguh membaca dan terus-menerus tentang kehidupan Kristus, luar biasa Roh Kudus bekerja, dan sungguh kita tidak dari dasar dari hati dan pikiran kita masing-masing, tetapi Tuhan sendiri yang membukanya. Coba baca terus-terusan, coba baca, tidak akan bosan, tapi mendapatkan sesuatu yang baru dan baik. Sekali lagi, ini bukan dongeng. Saya mempelajari sungguh apa yang diajarkan, oleh Christian Prince. Saya tahu banyak juga, tapi kita sebagai pengikut Kristus, orang Katolik, tidak boleh mempermalukan orang, tidak boleh juga menggembar-gemborkan atas nama keselamatan kita. Kita ini sudah selamat, kita ini sudah benar, lalu kita paksa-paksa orang dan menyakiti orang, sama saja itu. Tuhan sendiri yang memanggil, Tuhan sendiri yang memilih, kan sudah dengan tegas, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Jadi kalau kita sekarang sudah dibaptis, berarti kita ini karena Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan cinta pada kita, bukan kita, pikiran kita, hati kita, Tuhan saya sudah Katolik dan sebagainya, Tuhan saya sudah dibaptis. Ada banyak saya temui, ada yang pernah menteri, ada yang pernah DPR, pusat dan seterusnya, dan ada yang menjadi konglomerat yang luar biasa. Ada banyak hal. Ini sangat sayang sekali kalau sampai sudah dibaptis, nomor 1 yang paling sangat saya anggap bodoh, meninggalkan Kristus dengan cara apapun, mau pernikahan, mau apa saja, pokoknya kalau sampai sudah dibaptis, diperkenalkan Kristus dan dia meninggalkan Kristus, itu yang paling bodoh. Yang kedua, masih tetap tapi tidak berbuat apa-apa, tidak ke gereja, tidak berdoa, dan bahkan menjauhkan dan berpikir soal kehidupan dunia saja. Itu yang kedua yang bodoh. Kalau yang nggak Katolik nggak jadi masalah, yang belum dibaptis nggak ada masalah. Kita nggak usah pusing, itu urusannya Tuhan, urusannya Roh Kudus. Kita nggak usah paksa-paksa. Tapi ketika kita sudah mendapatkan itu semua, harusnya disyukuri. Dan saya menemui menteri ketika hanya mau minta tolong untuk pembangunan gereja di satu tempat dulu, masih Orde Baru, dia mengatakan dengan hebatnya, ketika saya susah-susah, gereja, para imam tidak pernah mendatangi saya. Sekarang saya sudah menjadi orang dan ini semua sekarang datang dan memohon-mohon dan meminta-minta. Saya langsung stop, saya tidak akan kejar lagi. Ada juga pengusaha, ada juga yang DPR, ketika begini. Jadi urusannya Tuhan dan urusannya juga dengan gereja, mereka nggak sambung. Ketika dan sebagainya. Lalu sama juga mungkin dengan kita sekarang ini, harusnya disyukuri yang ditakutkan Paus Fransiskus benar-benar terjadi. Ketika masa pandemi kita rindu sekali, pengen ke gereja, pengen juga berdoa, dan bahkan pengen kerja, pengen hidup. Sekarang sudah diberi, yang ke gereja enggak, yang berdoa enggak, masih takut dengan pandemi. Tapi yang kerja, yang juga
mencari nafkah, mencari pundi-pundi untuk kehidupannya, dan juga yang wisata kemana-mana nggak takut. Justru ini kesempatan sekarang kita ini mulai penuh. Saya puji Tuhan, Keuskupan Purwokerto saya melihat, apalagi katedral, sudah masa endemi, sudah mulai, yang penting kita tetap jaga prokesnya itu. Tapi semakin jarang sekarang, enggak lah, enggak ke gereja dulu lah, enggak. Bahkan ada satu gereja yang sudah nyaman, justru kolekte ketika masa-masa biasa kecil, tapi ketika masa pandemi malah jadi besar berkali lipat, karena dengan Zoom-nya dan sebagainya, lalu juga memberikan nomor rekening dan sebagainya. Akhirnya lebih bagus misa online dan seterusnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, ini sebetulnya kita itu tidak lebih dari orang yang di sebelah kanan yang disalib. Ini cerita benar loh. Ini sesuatu kejadian betul dan tidak bohong-bohong loh. Sekarang ada banyak perdebatan-perdebatan tentang Kristus yang heran. Orang yang tidak mengimani Kristus, orang yang di luar pakai dasar lain, tidak pakai dasar kitab suci kita, bisa ngomong. Terus orang-orang yang mengenal dan juga yang dibaptis bisa percaya. Ini kalau enggak kebodohan. Padahal jelas sekali di sini, dan betul kalau mau dikatakan dia jelas mati di salib. Ini bukan cerita palsu-palsu, bohong-bohong, abal-abal, tipu-tipu, dan juga tidak akan meninggikan tentang Yesus Kristus. Karena kenapa? Kristus tidak asal ngomong, tidak hanya menawarkan dirinya, aku Tuhan loh, aku Tuhan loh, aku ini utusan loh. Tidak menawarkan itu, tetapi dengan suatu tindakan perbuatan nyata yang luar biasa, sehingga banyak orang yang sebenarnya berhasil dan menang. Kalau ada orang yang hanya menawar-nawarkan diri, atau bahkan juga ditawar-tawarkan oleh yang lain dan sebagainya, lalu maksa-maksa orang, ini jelas-jelas sekali ini abal-abal. Maka Kristus tidak berikan contoh sampai dibuktikan dia mati di salib, benar ini. Umatnya tidak dituntut untuk seperti dia. Hanya satu yang seperti sebelah kanan, namanya Dimas, sebelah kiri namanya Gestas. Tinggal memilih manusia itu dua, mau agama apapun, milih mau Katolik juga. Kalau Katolik kalau bisa yang sebelah kanan. Orang berdosa, yang terus-terusan berdosa berulang kali. Ingat, Tuhan benci akan dosa, tetapi dia cinta pada pendosa. Pengen menyelamatkannya, kesempatan. Masa Prapaskah itu harusnya juga ada kesempatan yang baik. Maka dia merasa dan akhirnya bertobat. Kamu tidak takutkah dengan Tuhan? Yang sebelah kirinya dengan tetap bertahan pada dirinya dan pada dunia. Akhirnya selamat. Hanya itu. Kita manusia semua juga hanya itu. Saya juga sebagai uskup, sebagai religius dan sebagainya, hanya itu. Saya pendosa. Saya dikasih kesempatan bertobat. Saya dikasih kesempatan untuk selalu, dan ingat, seperti Kristus yang sampaikan, tidak hanya ngomong, ngoceh, berkhotbah, gajah dibelangkoni, iso khotbah iso nglakoni. Bukan itu yang ditawar-tawarkan, bukan memaksa-maksa orang, bukan juga dengan hukum, aturan hukum manusia, khotbah-khotbah dan pembicaraan nggak masuk. Tetapi Kristus masuk lewat tindakan nyata, real, teladan. Dan itu yang paling baik. Hanya Kristus yang bisa menunjukkan teladan. Siapa? Karena dia Tuhan. Nggak diragukan. Kita mau berdebat, ayo. Tapi lewat yang sama. Di sini sekarang banyak perdebatan yang tidak bermutu, tidak berkualitas. Berdebat tidak ada dasarnya, lalu sok tahu, tidak pakai kitab suci yang kita pakai, tidak ada teologi dan sebagainya. Bahkan orang yang tidak percaya dan tidak, kok bisa ngomong dengan hebatnya. Padahal kalau kita membandingkan dan pelajari sungguh-sungguh, kita tahu, tapi kita nggak perlu untuk menjelek-jelekan. Sama saja kalau saya tahu dan baik semua dan maksa orang, dan saya jelek-jelekan dan saya mengolok-olok, sama saja kita itu. Maka di sini hanya satu sebelah kanannya. Tadi saya sampaikan
Segala sesuatu ada saatnya, ada waktunya. Nah, sekarang inilah waktu kita, kesempatan kita untuk bertobat. Rahasia Tuhan sudah diungkapkan, dan yang disebut juga dengan Yesus Tuhan disalib itu sudah dinyatakan nih. Ditambah lagi keselamatan yang hanya lewat Kristus dibuktikan. Untuk bertobat Tuhan juga ada sabarnya, ada ditundanya. Jangan menunda-nunda, jangan menyia-nyiakan. Bukan percaya kepada diri sendiri atau dunia ini, tetapi lebih kepada serahkan kepada Tuhan. Maka di sini saya mau menyampaikan yang masih bisa diselamatkan. Tidak usah yang belum dikenal berteriak-teriak terus dan akan bertanding terus tentang argumen-argumen yang gak jelas, yang tidak bermutu, tidak berkualitas sama sekali. Kita nggak usah dengarkan, mau di YouTube, mau di mana saja. Tapi keimanan kita diperdalam. Paling tidak yang belum meninggalkan atau yang sudah meninggalkan tapi dia sudah dibaptis, kita tarik, kita ajak kembali, kita kenalkan kembali, dan kita ingatkan kembali. Jangan hanya berdasarkan pemikiran dan diri sendiri atau juga dunia ini, tetapi lebih kepada karya penyelamatan Roh Kudus yang masih kita selamatkan. Sekarang nih ada mungkin di sekitar kita, kita tahu banyak orang-orang Katolik yang tidak berbuat apa-apa, yang tidak pernah ke gereja, yang bahkan menolak, bahkan juga tidak berdoa dan tidak beramal, apalagi sampai aktif. Ajak, masih ada waktu. Maaf, kemarin ada orang yang mempunyai 8 perusahaan, umurnya sudah 80, seorang ibu di Jakarta. Kita sedang kesusahan, saya datang ke sana. Bu, minta tolong, Keuskupan Purwokerto sedang susah. Dia mengatakan tadi persis sama, dulu saya masih di sana dan nggak ada perhatian dari gereja dan sebagainya. Sekarang saya di sekarang. Oh ya sudah Bu, saya bilang. Terus dia masih mengatakan nantilah Monsinyur, kalau saya punya kesempatan saya dan sebagainya. 3 hari yang lalu meninggal. Dia belum berbuat apa-apa, bergelimpangan segala-galanya dan seterusnya. Sebetulnya bukan soal harta dan sebagainya, tetapi ketika kita menunda-nunda, tapi saya nggak tahu, mungkin Tuhan juga akan lebih baik, mungkin sebelum meninggal pun sudah diampuni, sudah dimaafkan, dan dia juga tetap masuk surga. Jadi paling tidak, ajak yuk, kabarkan kepada orang-orang yang sebenarnya masih ada di sekitar kita, siapapun juga, bagaimana dengan caranya. Kita tidak usah memaksa, tapi buktikan dengan suatu teladan. Ingatkan, jangan telat. Tuhan walaupun memberikan waktu, tapi juga ada kesabarannya. Termasuk sekarang waktu-waktu yang disebut dengan Prapaskah ini, dan ayo kita, apa kita sudah bertobat? Apakah kita belum bertobat? Apakah kita belum mengaku dosa? Mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang sungguh, sekali lagi, sebelah kanannya saja. Tidak perlu yang seperti Kristus, sebelah kanannya saja. Semua orang berdosa, tapi mau nggak dengan rendah hati, kita ini salah, bertobat. Ini kesempatan yang bagus, dan ini bukan cerita abal-abal, dan Kristus sendiri penyelamatannya sekali lagi bukan legenda, bukan dongeng, tapi sesungguhnya kasih Tuhan ada pada kita. Sabda sudah menjadi manusia, sabda sudah menjadi daging, sungguh-sungguh nyata, dan ini kita rasakan dan kita buktikan. Mari sisa waktu yang ada ini kita buktikan kasih kita, pelayanan kita, cinta kita kepada Tuhan lewat sesama. Amin.